Tuh. Hai Hai, Ngocolers, apa kabar Ngocolers sebagai Ngocolers. penjuru bumi yang sekarang sedang merasakan Gue masih hati. keberatan. Iya, kita ketemu lagi nih Ngocolers di Ngocok. Ngobrolin? Cinta? Lupa dia. Online. Online. Ngobrolin cinta online. Tunggu Ada dulu. Miun. Tapi bagaimana ini, Kak Hilbram? Apa? PSBB gimana ini? PSBB membuat kan kita masih terjebak karantina. Iya, membuat yang punya hubungan baik dalam rumah tangga bertahan, yang sudah retak hancur berantakan. Masa sih bertahan? Masa sih bertahan? Bukannya kalau di rumah 24 jam bareng itu potensi hancur-hancur berantakan juga ya, Ci? Itu yang gue dengar ya. Bahkan katanya di beberapa pengadilan agama katanya banyak yang filing for divorce di masa ini. Yes. Kelihatannya begitu. Iya. Karena biasanya 8 jam di luar itu biasanya apa biasanya ada apa? Biasanya ada apa? ada hiburan-hiburan lain. Coba Miun 8 jam di luar itu ada apa coba? Kerja dong. Kerja. Sama siapa? Sama teman-teman di kantor, bagus, ya kan? Bagus. Bekerja, terus udah gitu ada hiburan-hiburan lain kalau misalnya kita keras bagai kuda nggak? Nggak terlalu keras juga, biasa aja. Terus biasanya kan gitu, ada mas-mas kantor sebelah, cakep ya pakai dasi, pakai kemeja, pakai jas gitu kan. Masa sih, kayaknya kalau Miun pakai batik mas-masnya. Suka lihat yang pakai batik juga. Soalnya ganteng-ganteng kan cowok-cowok Indonesia kalau pakai batik yang pasti. Langsung ke pokok permasalahan, bagaimana Bapak? Oke. Hari ini kembali lagi Ngocol bertemu dengan Ngocolers dengan suasana yang berbeda. Jadi kami memutuskan untuk melakukan ini secara digital. Secara daring ya. Secara daring. Karena kita daring. Itu kurang sih. Itu kurang ya, Itu kurang. Damn it, I tried. Tapi ya udahlah ya. Anyway, di episode pertama daring ini kita akan bahas sesuatu yang Miun yang pilih. Lu jangan bilang dong kalau gue yang pilih, gimana sih? Miun yang pilih. Ini nggak ada Ngocolers ya. Ini nggak ada dalam kesepakatan, tahu nggak? Nih, baca nih Ngocolers. Anyway. Tuh, baca. Gimana caranya gue nutupin? Gak bisa. Gak bisa ya? Sialan. Gila, dibongkar loh WhatsApp gue. Bahaya ya. Bitch. Gila, bahaya banget, parah. Oke. Since sudah dibuka oleh Hilbram, maka karena kita udah lama banget nggak ketemu gitu ya, akhirnya gue mengusulkan bahwa bagaimana Bram kalau misalnya kita membahas tentang moving on. Moving on dari cinta searah. Deng. Ya kan? Ya, moving on dari cinta searah. Iya, karena cinta searah itu walaupun searah tetap cinta loh, Bram. Iya kan? Betul. Walaupun searah lo tetap cinta, dan untuk lo ke cinta berikutnya lo harus move on dulu. Padahal searah. Right? Bukan begini. Searah. Begini. Iya. tapi ini tetap nggak bisa move on ke sini, nggak bisa. Nggak bisa, susah gitu. Iya. Bagaimana caranya tuh? Apakah kan gini-gini kan susul-susulan kan? Apakah kita menyalip set gitu kan? Bisa. Iya kan? Atau kita caplok dari belakang? Wah, caplok dari belakang, gokil. Gimana caranya caplok dari belakang itu udah lama, Lun. Iya kan? Itu lo banget tuh, gue tahu tuh. Oops, did I say something? Saya caplok kamu dari belakang. Saya caplok kamu dari belakang. Tapi sekarang gini, sebagai ahli yang sok tahu. Ahli? Iya kan, sok tahu. Siapa? Lo kan, bukan gue. Lo harus, kan topik lo. Kok lo lempar ke gue? Gue kasih lihat lagi nih. Tapi kan. Gue kasih lihat lagi. Hey!
Enggak, tapi kan gue justru melempar topik itu karena gue bodoh. Gue ingin bertanya kepada lo. Gitu. Kita ini dulu. Kita buka lapisan-lapisannya. Ya. Mulai dari cinta. Ini dong, kan udah bilang cinta searah dong, ya. Dari cinta dulu. Yes. Oke. Taunya cinta dari mana ya biasanya ya itu ya? Lu pertanyaan lo susah banget, lo bilang jangan lebih dari 20 menit ya, tapi pertanyaan lo kayak gini, ini tuh 2 hari, Bram. Oke. Lo tahu itu cinta ketika lo sulit membahasakan apa yang ada di sini menjadi sebuah bahasa verbal yang mengungkapkan perasaan lo yang sebenarnya ke orang itu. Kalau gue levelnya itu. Ketika makin susah gue ngomong, makin cinta itu kayaknya. Kalau lu kita nggak bikin ngocol berapa nih? 6 bulan kok lu makin jago? Gue gitu loh. Oke. Sebentar ya, gue harus gue telah dulu. Ketika kita nggak bisa mengatakannya. 6 bulan ya, Bo? 6 bulan ngocol ini istirahat, kan saya sibuk. Saya juga. Terus ngurusin hati ya. Jadi hati-hati. Ya, jadi ketika rasa di sini nggak bisa dikatakan, tapi itu terjadi. Ngocolers, misalnya nih, ini kita kasih contoh dulu biar ngocolers tahu bahwa sebenarnya lo tuh cinta sama dia, lo tuh cinta gitu ya. Gak usah nunjuk-nunjuk gitu dong, Bram. Gue. Lo ketemu orang di kantor, temen di kantor, atasan lo mungkin. Atau di kampus, atau gitu di kan, kampus, gitu kan. senior. Lo nggak bisa berhenti mikirin dia, ya. Lo belingsatan kalau di dekat dia. Lo berusaha. Nggak belingsatan juga kadang-kadang lo. Kan belingsatan di dalam. Di dalam. Bukan baik. Nggak ada sekarang. Nggak ada. Iya. Oke. Di dalam gitu ya. Got it. Dia menggeliat-geliat di dalam. Gitu. Lihat. Ketika di dekat dia. Iya. Tapi lo tahu dia tidak melakukan merasakan atau melakukan hal yang sama. Iya. Iya, dan itulah kenapa lo tahu itu searah gitu kan. Itu searah. Atau bahkan. Iya, soalnya kalau nggak searah pasti ada serangan-serangan balik dong. Misalnya. Gue udah lama nih nggak denger serangan baliknya Miun. Coba. Udah lama nih gue nggak denger serangan balik Miun. Coba. Loh, gue cuma bilang gitu. Gue nggak gondrong ya, Un? Nggak spesifikin. Gondrong parah gue, lihat dong. Hancur. Kadang saking lamanya kita tidak bertemu loh. Iya. Coba. Misalnya kalau ada serangan balik tuh gimana? Serangan balik tuh maksudnya lo ngasih umpan di serang balik gitu. Kayak main badminton, bro. Contoh yang paling gampang ya, ngocolers ya. Kalau tiba-tiba nanya dong, yang paling gampang standar apa sih? Kamu udah makan? Gitu. Dia akan menjawab, lalu nanya lagi. Jadi kalau cinta itu mulai bertepuk 2 tangan, itu pasti kalau nanya ditanya balik. Itu aja contoh paling gampang. Masa sih? Contoh paling gampang. Gitu ya? Bukannya dia bisa saja dia ramah ya? Nggak bisa. Karena gue ramah jadi orang. Coba misalnya. Oke ya, lu ramah ya. Oke. Ngocolers Miun bilang ramah. Pada suatu hari gue misalnya nih gue nge-WhatsApp Miun. Udah makan siang belum? Makan apa lo? Gitu. Terus jawab apa misalnya? Ngapain lo nanya-nanya berapa? Kalau lo gue jawabnya gitu. Ada apa, bro? Iya, enggak maksudnya bukan gitu. Kan temenan kan. Oh iya. Maksudnya kalau lo sama gue temenan gitu. Jadi tapi kan lo bisa jawab aja misalnya nasi padang gitu. Kan lo jawabnya gitu doang, nggak lo apa ya? Gitu kan nggak lo tanya balik ke gue kan? Aneh kalau nanya balik ke gue. Iya sih, benar. Iya. Nah, contohnya lagi nih misalnya kalau ada pertanyaan, kalau pagi itu apa ya? Apa namanya? Freeze ya. Gimana? Ya gue tuh. Nah, udah. Gimana? Anyway, oke. Udah. Oke. Lanjut. Oke, anyway.
Un, kok hilang? Sebentar ya. Nah, nyambung. Oke. Udah. Udah. I'm back. Oke. Walaupun gue nggak bisa lihat muka lo, tapi I'm back. Iya, kan normal lagi. Oke. Ya, udah normal. Ya. Oke. Iya. Jadi kan gitu kan, searah kan. Lu tadi nanya apa? Iya, lu cuma nanya terus dia nggak jawab gitu. Nah, yang bahaya yang bahaya adalah ketika lu udah dicuekin, udah didiemin, dia udah nggak terlalu peduli sama lo, tapi lo tuh nggak bisa kemana-mana. Lo tetap berusaha untuk nempel. Ingat ya, cuma nempel lo nggak nyaplok. Jadi maksudnya lo nggak ada usaha tiba-tiba bilang lo sama gue aja deh, nggak ada. Lo cuma berharap suatu saat dia akan berubah. Suatu saat dia akan meninggalkan istrinya. Kok ada istrinya? Emangnya nggak boleh yang single ya? Kok tiba-tiba? Loh misalnya kan ada aja kan. Loh, salah satu alasan. Gila, lo kalau ngomongin orang jangan gitu dong, kasihan Bo kalau ngomongin orang kayak gitu, ya kan? Kasihan ya. Kan salah satu alasan cinta itu. Kasihan lo, nggak boleh ngomongin orang kayak gitu. Iya, searah itu karena dia udah ada yang punya. Kalau dia nggak ada yang punya, bisa jadi dia ada yang punya, bisa jadi dia emang nggak tipe lo bukan tipe dia gitu. Aduh, jadi kalau dia bukan tidak tipe mas, sikat aja dulu bentar, sikat. Did you suggest to people to sikat asal sikat? Lu orang gila ya ini orang. No, anyway maksud gue kan bisa aja, maksudnya ada banyak faktor kenapa satu orang itu tidak menanggapi lo kan gitu ya gitu. Dan kadang-kadang ada juga orang-orang yang sebenarnya menikmati perhatian lo itu karena mereka emang butuh ego boost aja, ya kan? Nah, tapi dan lo udah tahu semua ini, lo tiba-tiba di sebuah momen lo akan sadar bahwa damn, dia cuman merhatiin gue karena dia perlu ego boost doang gitu. Yeah. And what happens after this realization gitu kan? Apa yang terjadi gitu? Ya gue mau move on, gue mau cari yang lain kan gitu ya. Biasanya ya gitu. Atau mungkin lo belum mau move on tapi teman-teman yang lo curhatin bilang bahwa udah deh, Bo, nggak capek lo, ya kan gitu. Nah, caranya itu bagaimana? Sekarang masuk ke caranya. Kalau menurut gue, kalau menurut gue, location. Pindah kantor maksudnya? Kenapa kantor terus sih? Kampus juga bisa loh. Kesel banget. Ya lu nggak usah defense dong, mentang-mentang baru pindah kantor. Emang lu pindah kantor karena itu? Oh enggak dong, career advancement. WhatsApp-nya Miun itu terakhir. Woi. Gue deket banget nih ke kamera nih. Gila, gede banget muka lo. Ya kan, males. Iya. Oke, location. Ceritanya gimana maksudnya location. Jadi misalnya lo ada di sebuah lingkungan yang emang sama terus nih sama dia gitu. Ya mau nggak mau, you have to sacrifice something. Apakah lo jadi nongkrong di kantinnya nggak deket-deket tempat nongkrongan dia, atau misalnya pulang kantor atau pulang kampus lo jadi nggak ke tempat-tempat yang biasanya ada dia gitu. Break the pattern. Mau gimana lagi? Oke. Ya kan? Itu dari Miun. What do you I mean like? Ya, dari gue. Kalau menurut gue gitu. Ya, kalau menurut gue bagus location, berpisah meninggalkan bagus. Tapi kalau karena physically separated it helps, man. Memang sosial media tidak menolong ya. Sosial media itu tidak menolong karena walaupun lo dikutuk dia di sini atau lo di sini dia di gitu, tetap aja kalau bisa stalking Instagram, stalking Facebook ya nggak ngaruh menurut gue. Oke. Ya, itu jadi dipisahkan. Lo nge-freeze lagi deh. Enggak, udah. Enaknya kayak gini ya. Udah. Dipisahkan secara fisik ya. Itu dari Miun. Ya. Dia kan dipisahkan secara fisik. Kalau dari lo kan. Kalau dari gua, ingat, lo muda itu nggak lama.
Yes. Iya. Hey. Apa? Lu muda tuh nggak lama. Lu muda tuh nggak lama. Jadi, jangan sia-siakan kemudaan lo, nunggu orang yang udah jelas-jelas nggak ada harapan buat lo. Jangan. Tapi saran gue ya, buat yang mencintai orang satu arah ini, lo pacarin orang lain, tapi sesekali lo masih boleh berharap ke dia. Gitu. Ya, masa sih? Iya. Nyambung. Nah, nyambung. Hilang, nyambung. I'm back. Yes. I'm back. Gue ulang ya. Tadi. Iya, gue ulang ya. Iya, lo muda itu cuman sebentar. Tapi kalau lo lagi mencintai orang satu arah, ya, lo cari dulu orang lain. Tapi bukan berarti lo berhenti ngarep dia. Kalau suatu saat emang ketemu lagi nggak apa-apa. Ya nanti tinggal lihat kondisi saat itu, masih mau yang sama yang lo sekarang atau mau yang sama yang baru terserah lo. Tapi berharap itu nggak harus 100% dihilangkan. Sisainlah 10-20% gitu. Ada orang-orang yang nggak bisa loh, Bram. Bisa. Nggak bisa nyisain. Itu cuma... Enggak, ada yang nggak bisa. Itu masalah keinginan, masalah niat doang. Bisa, percaya deh, bisa kalau mau. Justru karena ingin, makanya nggak bisa ngilangin. Karena apa? Karena ingin, makanya nggak bisa ngilangin. Ngerti nggak? Iya. Berarti kalau gitu harus niat, biar bisa pindah tempat. Gitu. Sulit kan, gitu. Iya. Luar biasa. Oke. Cukup sampai di sini ya kalau begitu ya pembahasannya ya. Cukup ya ngocolers ya. It's back, people. Cukup sampai di sini kalau begitu ya ngocolers ya. Cukup sampai di sini. Cukup sampai dan gimana? Dan gue mau encourage ngocolers. Gue mau encourage ngocolers bahwa misalnya kalian punya pendapat atau punya sanggahan tentang topik atau punya usulan topik barangkali harus ngusulin ke kita lewat Twitternya @miun dan @hilbramdunar. Ya kan, gitu. Lo pada minta kita bikin podcast, lo pada nggak ngasih topik. Kita kan bingung ya. Iya. Benar. Kenapa minta tolong sama orang, anjir? Karena kehabisan ide ya kadang-kadang ya. Iya kan. Iya. Kadang nggak bisa ide, apalagi PSBB ini, apalagi karantina ini kan kita di rumah. Jadi emang kurang lihat orang ya. Jadi yang namanya inspirasi tuh kadang-kadang suka beku gitu loh. Ya kan, kita perlu dipancing anaknya. Kayak ikan nila, tau nggak? Lu pengen harus dipancing. Gitu. Iya. Oke, baiklah ngocolers, sekian dulu untuk episode kali ini ngebahas mengenai move on dari cinta searah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau enggak, ya tungguin episode yang lainnya kalau begitu ya. Yes, semoga. Oke, baiklah. Bye-bye. Amin. Baik. Bye.